Halo semuanya, aku Rani Zakira dan aku Nadira Safa. Kita dari SMA Aroma Putri Boarding School Malang. Jadi kita di sini mau sharing-sharing cerita-cerita ya tentang kondisi di Indonesia tuh kayak gimana. Ya nih kita cerita-cerita santai aja nih. Ya yang sans-sans aja lah. Ran, tau gak sih kemarin aku habis searching nih. Katanya Indonesia ada di urutan ke-62 dari 70 negara. Tau gak itu urutan apa? Apa? Itu urutan tentang pendidikan. Tingkat pendidikannya? Tingkat pendidikan di Indonesia urutan ke-62 dari 70 negara. Itu tuh berarti rendah? Rendah, termasuk rendah banget. Jujur, buat aku orang Indonesia yang dengar berita itu, aku sedih dan malu sih. Malu banget. Tapi emang bisa kita lihat ya dari sosial media, kalau kalian pernah ngeliat video sosial eksperimen ya, biasanya kita tuh melihat kayak ada anak SMP ditanyain tentang Pancasila, sekedar Pancasila aja mereka tuh nggak tahu, pahlawan Indonesia kayak gini mereka nggak tahu. Sedangkan ketika mereka tuh ditanyain idol mereka siapa, artis-artis favorit mereka, iya yang menarik menurut mereka tuh tahu. Berarti kan mindset anak generasi muda zaman sekarang, mereka itu akan mendalami suatu hal yang mereka sukai. Iya, yang menarik yang mereka sukai. Berarti kesimpulannya pendidikan itu di mindset anak muda Indonesia kurang menarik. Nah itu kok bisa ya anak muda zaman sekarang itu mikir kalau misalnya pendidikan di Indonesia tuh kurang menarik gitu. Karena menurut aku ya pendidikan di Indonesia ini kayak bosenin gitu. Dari pagi mungkin ada yang sampai siang, ada yang sampai sore, kayak ya udah gitu-gitu aja pelajaran yang ada kegiatan lain yang membuat aku wah gitu ya. Jadi kayak nggak ada, kadang pelajarannya tuh nggak masuk, kayak nggak ada yang masuk, bosen kayak suntuk di kelas terus kayak gitu. Jadi kayak kadang kan kalau pelajaran nggak masuk kita butuh bimbel ya. Iya betul. Kita butuh bimbel. Yaudah ada yang bimbel, ada yang les mungkin ya. Dan kalau kita sadarin biaya bimbel ini tinggi dan nggak semua anak itu bisa bimbel karena dari ekonomi keluarga mungkin atau emang dari sananya orang tuanya nggak bolehin untuk bimbel gitu ya. Nah ini nih bingung, heran kayak emang kenapa sih kalau bimbel itu mahal kayak gitu. Mungkin emang kalau kita pikir lagi kenapa sih kok di sekolah Indonesia itu kayak nggak bisa kayak bimbel, mungkin bisa anak bikin jelas gini-gini. Sebenarnya tuh bimbel itu bukan salah satu solusi ya, untuk pendidikan Indonesia. Tapi di bimbel Indonesia nih mahal gitu, padahal itu kan bukan salah satu solusi ya menurut aku. Tapi mungkin itu emang dari tenaga kerjanya dari tutor-tutornya kayak gitu. Dan menurutku nih ya, ini juga karena faktor ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Iya. Di satu sisi Indonesia tiap tahun pasti mendapatkan medali Olimpiade Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, dan masih banyak lagi. Tapi di sisi lain banyak juga sekolah-sekolah terpencil yang aksesnya susah, kualitas gurunya masih rendah, dan itu mereka kalau misalnya mau bimbel, biasanya orang-orang yang di daerah terpencil juga mereka tuh nggak mampu buat bayar bimbel itu. Iya, dan nggak di semua daerah tuh ada bimbel les kayak gitu, buka kayak gitu ya. Jadi benar-benar pendidikan di Indonesia ini kayak ya kurang sih menurut aku. Terus dari anak-anak Indonesia juga kayaknya perlu diedukasi, perlu dikasih bimbingan. Mereka tuh yang pertama di dasarnya itu mereka tuh harus diajarkan. Yang pertama itu menurut aku etika ya. Karena etika anak muda zaman sekarang tuh menurut aku kurang. Karena ilmu itu sebelum kita mempelajari ilmu, itu tuh kita harus mempelajari adab tata krama. Itu yang pertama dipelajari itu gitu loh. Jadi di Indonesia itu harusnya kita mempelajari pertama tuh etika, adab, kedisiplinan, gimana cara kita menyikapi sesuatu hal kayak gitu. Di sekolah di Jepang ya, itu tuh mereka lebih mengutamakan tata krama, kedisiplinan gitu. Karena kalau terlalu banyak tugas, itu tuh dapat banyak tekanan buat siswa kayak gitu. Kalau terlalu banyak tekanan di siswa, dapat membuat siswa malas belajar, dan itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri kayak gitu. Jadi menurut aku di sini Indonesia itu harus ditingkatkan lagi dengan etikanya ya. Kayak tata kramanya lebih ke sosial gitulah ya. Iya betul banget. Karena menurut aku kayak banyak banget ya siswa-siswa yang malas. Kalau bisa kita lihat lah dari mungkin dari TikTok, bisa dari YouTube, bisa Instagram, bisa kalau kalian lihat dari sosial eksperimen, bener-bener siswa di Indonesia aku sedih sih ngeliatnya. Pancasila aja nggak bisa gitu. Iya, Pancasila aja nggak bisa, dan bahkan mereka lebih sering
main TikTok, bikin dance HP kayak gitu kan, menurut mereka itu menarik, menurut mereka itu kayak mungkin karena gerak ya, anak Indonesia kan aktif ya. Ya aktif banget nih. Mungkin ya ini mungkin bisa jadi masukan gitu loh, gimana kalau misalnya pembelajarannya itu mungkin di luar kelas dengan bergerak, dengan kita tuh melakukan suatu hal yang baru. Menurut aku itu seru sih, langsung praktek. Langsung praktek, nggak cuma materi. Sedangkan kalau praktek kan di kuliah diploma ya. Iya. Diploma. Sedangkan di Indonesia ini diploma itu kurang diterima. Iya, kurang. Ya, bahkan S1 aja sekarang tuh susah banget nyarinya kan. Kalau di pendidikan sekarang S1 tuh udah lumayan susah banget dapat kerja loh. Jadi apalagi nanti ke waktu kita udah kuliah. Iya, jadi aku tuh pernah nemu satu cerita kalau ada kayak orang gitu lagi beli balon gitu. Terus akhirnya yang jualan balon ini bapak-bapak, Nat. Jadi bapak-bapak ini ditanya, "Pak, kenapa kok bisa jualan balon gini?" Udah selesai ditanya dan ternyata bapak itu lulusan S1 hukum. Bayangin, lulusan S1 hukum jadi jualan balon. Bayangin itu saingannya tuh seketat itu gitu loh Indonesia, tapi saingannya seketat itu, lapangan kerjanya sedikit itu dengan kualitas pendidikan yang rendah dan tidak merata. Ya, itu yang buat menurut aku kayaknya itu termasuk dari poin kenapa Indonesia tingkat pendidikannya bisa rendah sih. Kayak harusnya yang pertama tuh merata. Terus kita harus mengedukasikan yang itu. Pertama tuh tata krama ya, itu ada menurutku itu penting banget. Karena kalau misalnya nih kita nggak belajar tata krama tentang pelajaran, ya yang jelas nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, kita harus tetap fokus sama pelajaran kita kayak gitu. Kan itu termasuk dari tata krama ya. Kalau kita nggak diajarin kayak gitu, mungkin kita belajar lama sampai 5 jam sampai seharian, atau mungkin seminggu, 2 minggu, setahun. Tapi kalau isinya nggak ada tata krama dan belajar, nanti nggak masuk otak, terus yang kita dapat tuh apa gitu loh. Dan itu tuh membosankan. Jadi skill komunikasi, manajemen, keuangan, cara berbicara kepada lawan jenis di luar, itu tuh mendukung hal yang disukai murid. Itu tuh kayak adalah hal terpenting cuman di nyata, tapi nggak diajarin di sekolah. Kayak ya udah kayak skill kayak gitu tuh nggak diajarin. Itu yang penting gitu sih. Cuma di sekolah kita malah diajarin yang kayak ya emang bikin kita bosen lah. Apa yang itu kayak mengulang-ulang. Iya. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, kita bahas tentang bimbel lagi ya. Kita pikir-pikir lagi. Jadi kan Indonesia itu pendidikan kurang. Kayak gurunya tuh kurang, gurunya itu kualitas gurunya tuh rendah gitu. Dimana yang membuat anak-anak itu harus keluar belajar di luar sekolah untuk bimbel. Betul banget. Semakin banyak orang yang bimbel, semakin banyak pendapatan bimbel, pemerintah semakin untung. Iya, betul. Ada pajak, ada ini, ada itu. Jadi itu mungkin bisa untuk pembenaran pemikiran ya. Karena semakin banyak dikeluarkan siswa untuk bimbel, itu tuh juga bisa pengaruh sama ekonomi di Indonesia gitu loh. Jadi ini juga bisa merambat kemana-mana ya pendidikan ini. Terus dengan lapang kerja juga kan, S1 itu nggak bisa kan tadi, kayak nggak semua lapangan kerja sekarang tuh menerima S1, kayak harus S2 atau S3. Gimana nanti tuh generasi berikutnya gitu. Jadi kita di sini harus bekerja sama, harus gotong royong agar Indonesia tuh menjadi negara emas dengan generasi 4.0 ini. Jadi kayak kita harus benar harus maju bareng-bareng. Kita harus berani memulai. Dari pemerintah, dari rakyat, kita tuh maju sama-sama buat buat program di Indonesia ini lebih maju gitu. Dari kurikulum Merdeka mungkin ya bisa ditingkatkan lagi, dan di kejelasan kurikulum Merdeka harus dipertanyakan banget ya. Karena menurutku kurikulum Merdeka ini kurang serak dan kurang jelas ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah itu tuh yang akan dinanti-nantikan ya sama siswa. Itu sih yang menurut aku. Mungkin itu aja sih pendapat kita ya seputar pendidikan di Indonesia. Segini dulu sih dari kita. Jadi ya seputar pendidikan ini dulu yang kita bicarakan, dan kita beri masukan program ya. Untuk program Indonesia menurut aku lebih mencondong ke tata krama, kedisiplinan, terus ke kehidupan lah. Ya kehidupan, jangan terlalu fokus sama materi. Pelajaran materi. Ya, nanti itu. Gimana cara kita bisa bereksplorasi dengan masyarakat sekitar lain kayak gitu.
Ya sekian dari kami ya. Ya, makasih banget dan dengerin. Makasih banget udah dengerin kita. Ya sekian dari kami. Dan sampai jumpa. Halo semuanya. Aku Rani Zakira. Dan aku Nadira Safa. Kita dari SMA Aroma Putri Boarding School Malang. Jadi kita di sini mau sharing-sharing cerita-cerita ya tentang kondisi di Indonesia tuh kayak gimana. Ya nih, kita cerita-cerita santai aja nih. Ya yang sans-sans aja lah. Ran, tau gak sih, kemarin aku habis searching nih, katanya Indonesia ada di urutan ke-62 dari 70 negara. Tau gak itu urutan apa? Apa? Itu urutan tentang pendidikan. Tingkat pendidikannya? Tingkat pendidikan di Indonesia urutan ke-62 dari 70 negara. Itu tuh berarti rendah? Rendah, termasuk rendah banget. Jujur, buat aku orang Indonesia yang dengar berita itu, aku sedih dan malu sih. Malu banget. Tapi emang bisa kita lihat ya dari sosial media, kalau kalian pernah ngeliat video sosial eksperimen-eksperimen ya, biasanya kita tuh ngeliat kayak ada anak SMP ditanyain tentang Pancasila, sekedar Pancasila aja mereka tuh nggak tahu. Pahlawan Indonesia kayak gini mereka nggak tahu. Sedangkan ketika mereka tuh ditanyain idol mereka siapa, artis-artis favorit mereka, iya yang menarik menurut mereka, mereka tuh tahu. Berarti kan mindset anak generasi muda zaman sekarang, mereka itu akan mendalami suatu hal yang mereka sukai. Iya, yang menarik, yang mereka sukai. Berarti kesimpulannya pendidikan itu di mindset anak muda Indonesia kurang menarik. Nah itu kok bisa ya anak muda zaman sekarang itu mikir kalau misalnya pendidikan di Indonesia tuh kurang menarik gitu. Karena menurut aku ya pendidikan di Indonesia ini kayak bosenin gitu. Dari pagi mungkin ada yang sampai siang, ada yang sampai sore, kayak ya udah gitu-gitu aja pelajaran, yang ada kegiatan lain yang membuat aku wah gitu ya. Jadi kayak nggak ada, kadang pelajarannya tuh nggak masuk, kayak nggak ada yang masuk, bosen, kayak suntuk di kelas terus kayak gitu. Jadi kayak kadang kan kalau pelajaran nggak masuk kita butuh bimbel ya. Iya betul. Kita butuh bimbel. Yaudah ada yang bimbel, ada yang